Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Farhan Zafran, saya sendiri, Muhammad Fadil Pratama, Muhammad Iqbal Ramli, dan yang terakhir Musrahmania M, akan memaparkan materi tentang departementalisasi biaya overhead pabrik atau biasa disingkat BOP. Adapun yang akan kami bahas di dalam materi ini, yaitu yang pertama ada departementalisasi, yang kedua ada penggolongan BOP, yang ketiga departemen produksi dan departemen jasa, yang keempat biaya langsung dan tidak langsung departemental, dan yang terakhir penentuan tarif BOP departemen dan metode alokasi biaya. Departementalisasi BOP atau biaya overhead pabrik. Departementalisasi adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya atau cost center yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Adapun tujuan departementalisasi biaya overhead pabrik ialah yang pertama itu untuk pembebanan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti. Yang kedua untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik. Dan yang ketiga untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Adapun penggolongan BOP terbagi atas 3 cara. Yang pertama penggolongan biaya overhead menurut sifatnya, yang kedua penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi, dan yang terakhir penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Yang pertama, penggolongan BOP menurut sifatnya terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, biaya bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang atau spare part, biaya bahan habis pakai atau factory supplies, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya-biaya yang termaksud dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Fadel. Selanjutnya, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead yang tidak berubah dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penentuan tarif biaya overhead pabrik dan untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang bersifat semi variabel dipecah menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya, gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Dan yang kedua yaitu biaya overhead pabrik tidak langsung departemen
adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik. Dan selanjutnya Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Pemilihan Departemen Produksi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis departemen yang diperlukan untuk menetapkan tarif overhead departemental yang akurat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan operasi dan mesin di setiap departemen. Yang kedua, lokasi dari operasi dan mesin. Yang ketiga, tanggung jawab atas produksi dan biaya. Yang keempat, hubungan operasi terhadap aliran produk. Dan yang terakhir, jumlah departemen. Kedua, pemilihan departemen jasa. Jasa yang memberikan manfaat kepada departemen produksi dan departemen jasa lain dapat diatur dengan cara yang pertama, menetapkan departemen jasa yang terpisah untuk setiap fungsi. Yang kedua, menggabungkan berbagai fungsi ke dalam suatu departemen. Atau yang ketiga, menempatkan beberapa biaya jasa dalam suatu departemen yang disebut tempat penampung biaya umum pabrik. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Iqbal. Kepada Saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, biaya langsung departemental dan biaya tidak langsung departemental. Biaya langsung departemental dapat dibagi menjadi ke dalam kategori-kategori sebagai berikut. Yang pertama, supervisi tenaga kerja tidak langsung dan lembur. Yang kedua, tunjangan tenaga kerja. Yang ketiga, bahan baku tidak langsung dan perlengkapan. Yang keempat, perbaikan dan pemeliharaan. Serta yang terakhir, langsung dengan departemen asalnya, tanpa memperdulikan apakah departemen tersebut adalah departemen produksi atau departemen jasa. Biaya tidak langsung departemental. Biaya departemental tidak langsung merupakan biaya overhead yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen karena penggunaan biaya tersebut secara bersama-sama. Misalnya sewa gedung, penyusutan, asuransi kebakaran, utilitas, dan sebagainya. Memilih dasar yang sesuai untuk mengalokasikan sebagian besar dari biaya tidak langsung departemental adalah sulit dan bersifat arbitrer. Alokasi harus didasarkan pada salah satu dari daftar berikut, yaitu ukuran konsumsi dari suatu sumber daya, ukuran output, dan pengganti yang mencerminkan sumber daya yang dikonsumsi. Next. Selanjutnya, penentuan tarif BOP departemen dan metode alokasi biaya. Karakteristik departemen menyebabkan pemicu biaya yang berbeda, yang digunakan sebagai dasar pembebanan biaya, sehingga berpengaruh pada perhitungan tarif setiap departemen. Contoh departemen produksi yang banyak menggunakan mesin, maka tarif BOP lebih tepat menggunakan jam mesin. BOP departemen produksi terdiri atas BOP departemen produksi dan alokasi biaya dari departemen jasa yang digunakan. Oleh karena itu, perlu mengalokasikan biaya departemen jasa pada departemen produksi terlebih dahulu sebelum menghitung tarif BOP departemen. Next. Adapun langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Anggaran BOP departemen produksi dan biaya departemen jasa terdiri atas anggaran biaya langsung dan biaya tidak langsung, baik yang bersifat variabel maupun tetap. Contoh biaya langsung adalah supervisor, bahan penolong, pemeliharaan, bahan bakar, dan telepon, karena pemakaiannya dapat ditelusuri langsung melalui alat pengukur. Contoh biaya tidak langsung adalah depresiasi gedung yang dipakai bersama-sama oleh beberapa departemen. Depresiasi gedung tersebut dialokasikan pada setiap departemen berdasarkan biaya santai. Yang kedua, menetapkan dasar alokasi biaya departemen jasa. Dasar alokasi biaya departemen jasa tergantung pada pemicu biayanya. Contohnya, departemen listrik menggunakan dasar alokasi konsumsi. Departemen pengguna. Departemen kafetaria yang banyak menggunakan tenaga karyawan dasar, alokasi yang sesuai adalah jumlah karyawan atau jam kerja karyawan. Yang ketiga, mengalokasikan biaya departemen jasa pada departemen produksi.
Biaya departemen produksi yang digunakan untuk menghitung tarif meliputi biaya yang terjadi di departemen tersebut, ditambah dengan biaya alokasi dari departemen jasa. Biaya departemen jasa dapat dialokasikan dengan menggunakan metode langsung, bertahap, dan aljabar. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang telah dibawakan, dan materi terakhir akan dibawakan oleh Saudari Mustirahmania. Kepada Saudari kami persilahkan. Selanjutnya metode alokasi BOP ada 3 tahap, yaitu metode langsung, metode langkah, dan metode aljabar. Pertama, metode langsung atau direct allocation method. Pada metode ini biaya departemen jasa hanya dialokasikan ke departemen produksi. Metode ini dapat diterapkan jika selisih hasil perhitungan biaya produk dibandingkan dengan metode lain tidak material atau suatu departemen jasa tidak menggunakan jasa departemen jasa lainnya. Kelebihan metode ini adalah 1. Sederhana dan mudah dilaksanakan. 2. Tidak dipakai pada perusahaan-perusahaan di mana jasa departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. 3. Dari segi pengendalian biaya melalui akuntansi bertanggung jawab kepada departemen pembantu hanya bertanggung jawab atas biaya yang terjadi dan dapat dikendalikan di departemen saja. Kelemahan metode ini adalah tidak dapat menggambarkan aliran biaya sesuai dengan jasa yang dinikmati oleh setiap departemen. 2. Harga pokok jasa yang dialokasikan terlalu rendah karena tidak memperhitungkan harga pokok dari departemen pembantu lainnya. Next. Metode alokasi bertahap atau step method. Metode ini sering disebut metode alokasi tidak langsung yang tidak bertimbal balik atau indirect allocation method non-reciprocal, atau metode alokasi bertahap yang urutan alokasinya diatur. Dalam metode alokasi bertahap tidak bertimbal balik digunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, biaya overhead pabrik departemen pembantu di samping dialokasikan kepada departemen produksi. Juga dialokasikan pula kepada departemen pembantu lainnya yang dinikmati jasa dari departemen pembantu dialokasikan tersebut. Kedua, harus ditentukan urutan atau tahapan alokasi biaya departemen pembantu. Ketiga, dalam metode ini dipakai anggapan bahwa suatu departemen pembantu yang biayanya sudah habis dialokasikan tidak lagi memperoleh alokasi biaya dari pembantu lainnya. Meskipun departemen pembantu tersebut juga menikmati jasa dari departemen pembantu lain yang biayanya dialokasikan. Keempat, dalam penyusunan tabel alokasi biaya departemen pembantu, di mana departemen produksi diletakkan pada sebelah kiri dan departemen pembantu diletakkan pada sebelah kanan. Departemen pembantu yang dialokasikan pertama diletakkan pada kolom yang paling kanan, demikian seterusnya urutan kedua di kirinya. Next. Metode alokasi aljabar atau resiprokal atau matriks atau simultan. Metode ini dapat diterapkan jika antar departemen jasa saling memberikan jasa. Pada metode ini, biaya departemen jasa dialokasikan secara simultan dengan menggunakan teknik aljabar. Metode ini mengolokasikan biaya ke departemen produksi dan antar departemen jasa. Kelebihan dari metode aljabar adalah sebagai berikut. Pertama, mencerminkan alokasi jasa antar departemen pembantu secara penuh atau timbal balik. Kedua, lebih teliti dan adil dibandingkan metode alokasi langsung maupun metode alokasi bertahap tidak bertimbal balik. Ketiga, dapat menghindar tahapan putaran-putaran metode alokasi kontinu. Jadi waktu dan biaya alokasi kontinu, jadi waktu dan biaya alokasi dapat ditekan. Kelemahan metode alokasi aljabar yaitu pada perusahaan yang memiliki banyak departemen pembantu, misalnya lebih dari 3 departemen, seringkali ada persamaan tersamar dalam metode aljabar yang tidak dapat dipecahkan atau diselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat digunakan metode alokasi matrik aljabar yang akan diuraikan secara ringkas pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas materi yang sudah dijelaskan, dan itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami mengenai departementalisasi BOP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.